Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang analisa perbandingan laporan keuangan. Ini adalah kelanjutan dari analisa laporan keuangan ya. Di sini kita dalam topik ini berarti kita akan melakukan analisa melalui metode perbandingan laporan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Ini tentu sangat penting ya bagi kita-kita yang akan berinvestasi atau akan menjadi seorang atau sebagai pemilik perusahaan. Kita juga perlu tahu seperti apa perkembangan perusahaan kita, dan kalau kita akan masuk ke suatu bisnis juga kita perlu tahu ya pada perusahaan itu kondisinya seperti apa. Jadi kita perlu melakukan analisa. Nah, analisa ini biasanya kita lakukan dengan cara historis. Jadi, perbandingan laporan keuangan ini berarti kita lakukan secara historis. Kita melihat laporan-laporan sebelumnya. Tentunya untuk bisa melakukan analisis ini diperlukan beberapa kemampuan yang harus kita miliki dan sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita setidaknya benar-benar memahami bagaimana laporan keuangan itu yang terdiri dari neraca, ya kan? Neraca dan laba rugi yang kemarin kita bahas. Kemudian tujuan dari kita melakukan analisis ini adalah untuk agar kita mampu mengambil kesimpulan dan keputusan nantinya ya kan, kebijakan di sini. Kita mengambil keputusan. Ingat, manajer itu tugasnya adalah mengambil keputusan. Maka untuk mengambil keputusan itu dia perlu menganalisa data ya kan, kemudian meyakininya, lalu baru dia berani mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Metode dan teknik analisisnya dibagi menjadi dua, yaitu metode horizontal yang disebut juga dengan analisis dinamis, dan metode vertikal yang disebut juga dengan analisis statis. Metode horizontal di sini kita mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga bisa diketahui perkembangan perusahaannya. Jadi kita membandingkan pada beberapa periode ya kan, beberapa periode. Ini horizontal ya kan. Artinya kalau tahun berarti beberapa tahun, kalau bulan ya beberapa bulan. Sedangkan metode vertikal yaitu kita membandingkan laporan keuangan hanya dalam satu periode. Di sini dalam satu periode. Sehingga kita akan mengetahui kondisi keuangan dalam periode yang bersangkutan saja. Teknik analisis yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan perbandingan laporan keuangan. Kita lakukan perbandingan laporan keuangan melalui jumlah-jumlah rupiahnya, melalui penurunan dan kenaikannya, kenaikan dan penurunan dalam persentase. Kemudian juga dinyatakan dalam rasio-rasio dan persentase total. Ya kan? Kemudian kita juga melihat tren atau tendensi ya, tren dari kemajuan keuangan yang dinyatakan dalam persentase. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement, jadi laporan dengan persentase per komponen. Kemudian analisa sumber dan penggunaan kas, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisis rasio, break even, dan analisis laba kotor misalnya. Jadi banyak sekali di sini analisis yang dapat kita lakukan, yang tujuannya adalah untuk membantu manajemen di sini. Dengan membandingkan laporan keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka kita dapat mengetahui ya kan perkembangan perusahaan yang bisa dilihat dari sisi laba atau rugi operasional, kemudian bagaimana aktiva baru diperoleh atau perubahan bentuk aktiva, jadi aktiva baru, kemudian perubahan bentuk aktiva, kemudian timbul dan lunasnya hutang, jadi ini juga dilihat di situ. Kemudian modal juga dilihat adanya penambahan atau pengurangan modal.
Ini adalah contoh pembandingan ya. Di sini kita membandingkan pos-pos yang ada di neraca, antara lain dari aset-aset ya, ini dari total aktiva, yaitu dari kas, kemudian inventory, piutang, kemudian juga aktiva tetap, tanah dan bangunan misalnya di situ. Nah, kita bandingkan naik turunnya dan rasionya ya kan, persen dari total di tahun 2006 dan 2007. Kita lihat ini berarti naik berapa dalam sisi rupiah ya kan. Kemudian dalam sisi persen ini berapa persen. Kita lihat perkembangannya. Kemudian kalau dibuat rasio-rasio berarti nanti ada rasio antara kas dengan rasio antara quick ratio atau current ratio yang kita punya kemarin, yaitu aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar ya kan, kalau ada. Kemudian kita lihat juga persen dari total, jadi maksudnya adalah pos-pos itu, size persennya itu berapa. Lalu kita bandingkan di 2 tahun itu. Nah, ini contoh pembandingan dari 2 laporan ya kan. Tujuannya agar kita tahu perkembangannya. Kita tahu ini aset makin meningkat atau menurun. Misalnya barang dagangan menurun, ya, tapi piutangnya naik, berarti terlalu banyak penjualan kredit di sini ya kan. Karena barang dari 40 turun menjadi 30, tapi piutangnya malah naik dari 75 menjadi 90. Berarti ini prestasi yang diperoleh dari penjualan kredit. Nah, penjualan kredit, karena ini kita lihat juga dagangannya turun, inventorinya. Berarti terbentuk banyak piutang. Ini tentunya bukan suatu, nanti kita bisa bandingkan juga dengan laporan laba ruginya ya. Nah, ini contoh pembandingan pada sektor neraca atau pembandingan di laporan neraca. Tahun pembandingan juga dapat kita lakukan dengan pembandingan dari tahun awal berdirinya. Di mana tahun awal berdiri misalnya kita ambil 2005. Berarti kita buat perbandingan 2006 dengan 2005, 2007 dengan 2005. Jadi kita melihat perbandingan perubahannya dari start ya kan. Ini untuk melihat apa kira-kira? Yaitu melihat laju ya kan. Laju perkembangan perusahaan kita itu seperti apa. Kalau perbandingannya dari tahun ke tahun malah menurun, berarti lajunya malah menurun, laju perkembangan usahanya. Terutama ini dari sisi posisi keuangannya ya kan. Kalau kita lihat laju asetnya ini dari 320 menjadi naik ya kan, kemudian naik sekian. Kalau kita bandingkan dengan awal, berapa ini kenaikannya? Nah, itu kan perlu kita lihat ya kan, untuk melihat laju. Perbandingan juga bisa dilakukan dengan tahun sebelumnya. Misalnya ini 2005, 2006, 2007 ya. Kita punya 3 tahun laporan, lalu kita bandingkan 2006 dengan 2005, kemudian 2007 dengan 2006. Jadi kita melihat perubahan per tahunnya. Itu bisa. Jadi ada 3 ya perbandingannya, dari rasio dari perbandingan 2 tahun yang bebas tadi, lalu ini perbandingan dari tahun awal, kemudian perbandingan dari tahun sebelumnya. Kira-kira untuk apa itu semua? Ya nanti akan memberikan informasi ya kan. Informasi itu nanti akan diolah oleh manajemen sehingga menjadi sebuah knowledge ya kan, menjadi sebuah knowledge. Yang harapannya nanti dari knowledge ini kita bisa punya conclusion, kesimpulan, lalu punya keputusan, tindakan. Nah, itu tujuan dari manajer ya kan, melakukan analisis keuangan. Jadi bukan masalah angka-angkanya di sini, tapi makna dari angka-angka itu yang penting ya kan. Karena ini poin analisis ini sangat penting dalam laporan keuangan. Kalau cara membuatnya atau bagaimana menyusunnya itu enggak terlalu penting ya, itu sudah pekerjaan akuntan. Yang di sini kita adalah menganalisisnya. Untuk pos laba rugi biasanya kita atau seringkali menggunakan perbandingan jumlah rata-rata ya kan. Jadi misalnya kita punya laporan laba rugi 3 tahun ini, kita lihat penjualan, kemudian lihat harga pokoknya, ini biaya produksi ya, berarti ini penjualan, harga pokoknya sekian. Lalu kita lihat laba kotor, lalu lihat biaya pemasaran atau umum ya kan, biaya umum di luar produksi. Kemudian kita lihat jumlah biaya operasi ya kan? Biaya operasi berarti yang tidak terkait dengan pemasaran ya. Kemudian
laba bersih kita lihat, lalu kita lihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Nanti kita lihat berapa rata-rata per tahunnya, ya kan? Lalu kita bandingkan mana yang di atas rata-rata, mana yang sama. Karena ini kan untuk laba rugi, pos laba rugi ini kan terkait dengan operasional. Operasional itu biasanya kan bisa naik turun, ya kan? Karena itu kita perlu melihat rata-rata. Analisis tren yang kita lakukan dalam persentase, jadi dalam bentuk persentase ya, bukan dalam bentuk kenaikan rupiahnya. Itu jika data LK-nya, laporan keuangannya itu hanya 3 tahun, maka analisa kenaikan atau penurunan tersebut praktis untuk digunakan, ya kan? Kalau hanya 3 tahun, ya kan? Jika data LK lebih dari 3 tahun, maka akan menjadi kurang praktis. Maka lebih baik dengan menggunakan angka indeks. Ini tentunya untuk konsep jangka tahunnya yang lebih lama, ya kan? Jadi perbandingan angka indeks itu biasanya nanti adalah angka yang menjadi standar acuan sebuah industri, ya kan? Akan diperoleh angka kecenderungan baik itu kenaikan atau penurunan. Maka perlu menentukan tahun dasar sebagai angka indeksnya. Jadi dia punya 1 tahun sebagai laporan, ya, 1 tahun laporan keuangan yang dia jadikan sebagai dasar acuannya. Sehingga nanti akan mempengaruhi atau akan dilihat perkembangannya dari tahun itu. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat perbandingan laporan keuangan dalam 5 tahun. Lalu di sini kita mengambil tahun 2003 sebagai indeksnya. Kita anggap sebagai capaian 100%-nya. Berarti nanti di tahun laporan dari tahun 2004 kemudian sampai laporan tahun 2007 kita bandingkan dengan 2003 semua. Dari sisi indeksnya itu berapa kenaikannya. Ini contoh kalau kita menganalisis laporan dengan multi tahun yang lebih dari 3. Nah, ini adalah beberapa konsep, ya, analisis laporan keuangan melalui metode perbandingan laporan keuangan. Kemudian kita lihat metode yang lain, ya. Metode ini cukup berguna, ya, dan paling banyak juga dilakukan, yaitu metode analisa dengan rasio keuangan. Jadi laporan keuangan yang sudah disusun harus diinterpretasikan agar lebih memiliki arti di sini. Jadi bukan hanya deretan angka-angka, tapi dia harus bisa menunjukkan makna dari angka-angka itu yang bisa memberikan laporan dari perusahaannya. Di sini dalam menginterpretasikan kita bisa dengan mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos. Jadi dari pos-pos keuangannya itu kita lihat hubungannya satu dengan yang lain. Seperti contoh tadi, ya, misalnya kita lihat tadi inventory menurun tapi piutang naik, berarti penjualan kreditnya yang banyak, ya kan? Harusnya kalau inventory menurun, kas naik, berarti penjualan cash yang banyak di situ. Jadi kita bisa menganalisis kondisi perusahaan kita melalui laporan keuangannya kalau kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dalam laporan keuangan kita dalam analisis ini kita menggunakan rasio dari beberapa pos laporan, pos keuangan. Rasio keuangan ini mempunyai future oriented, berarti dia memiliki semacam prediksi, ya kan, ke masa depan. Jadi ini semacam prediksi. Jadi dengan melihat laporan keuangannya ini kita bisa memprediksi kira-kira nanti akan seperti apa. Sehingga penganalisa harus mampu, ya kan, menyesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi keuangannya. Jadi harus melihat, ya, kira-kira kenaikan dan penurunannya itu karena apa. Jadi bukan hanya semata-mata melihat laporan, tetapi juga melihat kontekstualnya, ya, di luar dari yang tercatat itu. Cara pembandingan dapat dilakukan dengan membandingkan rasio sekarang dengan rasio yang lalu. Bisa juga, ya, nanti ada rasio, misalnya current rasio tahun 2006 bandingkan dengan 2007 bandingkan dengan 2005 misalnya. Kemudian membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri misalnya. Berapa current rasio yang normal untuk industri bidang ini. Itu bisa juga dengan cara seperti itu. Rasio industri bisa digunakan sebagai standar dalam menilai rasio keuangan perusahaan, tetapi itu juga
tidak bisa digunakan sebagai ukuran yang pasti, ya kan? Tidak bisa sebagai ukuran pasti di sini. Kenapa? Karena perbedaan di antara dua perusahaan tersebut bisa macam-macam. Bisa karena letak perusahaannya, ya kan? Bisa juga karena ukuran perusahaan, jadi jumlah aktiva tetapnya. Kan ada perusahaan yang gendut, yang punya aktiva tetap yang besar, biasanya dia juga kurang dinamis. Kemudian perbedaan umur aktiva, jadi umur perusahaannya maksudnya. Kemudian struktur modalnya, bisa dilihat dia modalnya dari mana. Kalau modal sendiri atau modal asing, maksudnya modal hutang, nanti akan berbeda setiap perusahaan itu dari sisi kinerjanya tentunya. Dan perbedaan khususnya lagi adalah dari prosedur akuntansinya. Memang akuntansi itu ada beberapa prosedur atau beberapa aliran, ya. Analisis rasio keuangan ini digolongkan dalam beberapa golongan. Misalnya berdasarkan sumber datanya, bisa rasio neraca, ya ini rasio yang semua datanya diambil dari pos yang ada di neraca. Kalau ini menggunakan rasio neraca, ya kan. Kemudian bisa rasio laba rugi, karena laporan-laporan atau rasio-rasio itu diambil dari pos yang ada di laporan laba rugi. Kemudian bisa juga rasio yang antar laporan, yaitu rasio antara data di neraca dan data laba rugi. Misalnya apa? Return on asset, kemudian receivable turnover, ada juga, ya. Kemudian total asset turnover. Ini adalah untuk melihat kinerja dibandingkan dengan ukuran perusahaan. Ya kan, kinerja ini kan nanti diwakili oleh laba, ya kan, yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan ukuran perusahaan, ukuran itu ada di neraca, ada di laporan neraca. Sehingga di sini untuk membandingkan prestasi sekian itu sesuai enggak dengan ukuran perusahaan yang sebesar ini misalnya. Kan misalnya kok peningkatan 10%, ya peningkatan 10% kalau perusahaannya kecil kan ya dapatnya dari sisi rupiah juga kecil. Tapi peningkatan 10% kalau perusahaannya itu besar, jumbo, maka hasilnya juga sangat besar gitu. Padahal biasanya yang jadi acuan itu kan rupiahnya, bukan persennya, ya kan. Persen itu kan hanya untuk menganalisis saja. Nah, biasanya kecenderungannya perusahaan itu yang ukurannya makin besar memang prestasinya atau dari sisi kinerjanya itu prosentasenya akan menurun, walaupun dari sisi jumlah angka mutlaknya, rupiahnya memang sangat tinggi, ya kan, sangat besar. Analisis rasio juga dibagi atau ditinjau berdasarkan tujuan dari analisis itu. Misalnya rasio aktiva. Ini di sini kita melihat rasio yang berhubungan dengan tingkat efisiensi. Jadi untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan aktiva perusahaan. Apa saja misalnya alat atau rasio yang kita gunakan di sana? Total asset turnover, receivable turnover, average collection period, kemudian inventory turnover. Inventory turnover ini sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan retail, ya kan? Ya bisa melihat seperti apa perputaran inventory-nya. Kemudian average days inventories, kemudian working capital turnover dan lain-lain, ya kan? Banyak sekali. Ini salah satu beberapa laporan, beberapa rasio yang sering digunakan untuk melihat apa sebenarnya rasio aktivitas ini. Rasio aktivitas ini mengukur dari aktiva perusahaan untuk melihat tingkat efisiensi pemanfaatan dari aktiva perusahaan. Kalau ini bagus, berarti memang manajernya telah bekerja dengan baik memanfaatkan modal perusahaan itu dengan optimal. Kalau tidak bagus, berarti mungkin malah perlu dikurangi aktifannya biar kinerjanya makin efisien. Kemudian yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Kalau profitabilitas itu berarti kemampuan perusahaan menghasilkan untung. Jadi di sini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan untung, efektivitas, ya kan. Efektivitas dalam manajemen itu kan targetnya adalah efisiensi dan efektivitas. Kalau rasio aktivitas itu untuk mengukur efisiensinya, kalau rasio profitabilitas ini untuk mengukur efektivitas dia. Efektivitasnya seperti apa?
efektivitasnya dalam mencapai target atau keuntungannya. Di sini ada beberapa contoh rasio yang digunakan. Gross profit margin, berarti untuk melihat margin keuntungan, ya kan. Kalau gross profit marginnya besar, berarti biaya produksi dengan penjualan atau biaya produksinya cukup, atau target penjualannya cukup besar, ya, cukup tercapai. Kemudian profit margin, kemudian net profit margin, operating income ratio, perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan, ya kan, return on asset, return on equity, return on investment misalnya. Nah, dalam analisis rasio-rasio ini, salah satunya yang cukup terkenal atau yang cukup menjadi acuan yang sering sekali harus dilakukan analisis ini adalah rasio likuiditas. Rasio ini untuk menginterpretasikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya yang berjangka pendek. Jadi liquid. Kalau perusahaan itu liquid, berarti dia bisa memenuhi kemampuan jangka pendeknya dan membantu perusahaan dalam manajemen modal kerjanya, ya kan. Beberapa pertanyaan yang perlu ditemukan dalam rasio ini adalah apakah perusahaan mampu membayar hutangnya tepat waktu? Apakah manajemen sudah menggunakan modal kerjanya secara efektif? Kemudian apakah modal kerja sudah kurang atau berlebihan? Ya, ini juga perlu dianalisa, ya, di sini. Kemudian posisi keuangan jangka pendeknya apakah berkembang? Yang pertama untuk rasio likuiditas ini adalah disebut dengan current ratio. Current ratio ini adalah perbandingan antara aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Current ratio yang tinggi menunjukkan tingkat kemampuan dia dalam membayar kewajibannya pada kreditor jangka pendek, sehingga ini mencerminkan keamanan bagi kreditor jangka pendek. Tetapi kalau dia terlalu tinggi, ya kan, kalau terlalu tinggi, ini malah mencerminkan bahwa manajemen kurang baik dalam mengelola kasnya, ya kan, atau terjadi kelebihan kas, kelebihan uang kas di situ. Walaupun sebenarnya dengan rasio current rasio yang tinggi pun tidak menjamin dia akan membayar hutangnya, ya. Karena membayar hutang di sini adalah terkait dengan terutama membayar hutang dalam ketika jatuh tempo, ya. Karena itu terkait dengan kemampuan dan juga kemampuan perusahaan, kemauan perusahaan itu. Nah, aktiva lancar di situ yang kita catat di sini adalah kas, piutang wesel, piutang dagang, kemudian persediaan, ada perskot biaya semacam DP, ya. Kalau kita mau membeli sesuatu kita DP atau biaya yang dibayar di muka, itu kan sama dengan masuk ke perskot biaya. Nah, itu total aktiva lancarnya ini adalah 6 juta misalnya. Kemudian total hutang lancarnya adalah 3 juta. Berarti current rasionya sama dengan 6 juta dibagi 3 juta. Atau kalau dikalikan 100% berarti menjadi current rasionya adalah 200%. Bagus nih. Berarti setiap 1 juta hutangnya dijamin dengan 2 juta aset. Ini aman dia. Rasio likuiditas yang kedua yaitu asset test ratio atau quick ratio. Quick ratio ini hampir sama dengan current ratio, hanya bedanya dalam quick ratio itu total aktivanya, aktiva lancarnya tadi dikurangi dengan persediaan. Jadi tanpa persediaan. Kenapa? Karena persediaan itu untuk diuangkan dia butuh waktu, ya kan? Kan kita harus menjual. Kalau persediaan, kalau kas kan tinggal langsung, surat berharga juga tinggal langsung cairkan, ya kan. Nah, itu termasuk ini jadi bedanya sedikit dengan current ratio, yaitu total aktiva lancar dikurangi persediaan kalau dalam quick ratio. Di sini maksudnya aktiva lancar, ya. Kemudian dibagi dengan hutang lancarnya. Kemudian rasio likuiditas yang ketiga adalah cash ratio. Di sini namanya cash ratio, berarti di sini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar dengan uang cashnya yang dipunyai. Membayar kewajiban jangka pendeknya dengan uang cash yang dia miliki. Semakin tinggi rasio ini berarti bagi kreditor akan semakin baik. Karena perusahaan itu menunjukkan punya idle fund, ya kan, idle fund yang cukup besar, punya dana nganggur yang banyak. Kemudian perbandingan antara kas ini, jadi cara menghitungnya mudah, tinggal kas saja, kas dan surat berharga atau deposito atau bank, ya, maksudnya kas dan bank ini dibagi dengan hutang
lancar. Kemudian yang keempat adalah working capital to total asset ratio. Jadi di sini mencerminkan bagaimana perimbangan dana yang digunakan untuk modal kerja dengan semua kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar modal kerja yang dimiliki. Jadi di sini melihat modal kerjanya. Bagaimana? Yaitu dilihat dari perbandingan antara aktiva lancar dengan total aktiva. Ini berarti total aktiva itu ya aktiva lancar, ya kan? Ini berarti total aktiva itu sama dengan aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetapnya. Dia kan juga punya aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini yang total aktivanya. Jadi ini bisa dilihat ya perbandingan antara aktiva lancarnya dengan total keseluruhan kekayaannya. Jadi aktiva lancar ini adalah yang untuk modal kerja dibagi total seluruh kekayaan perusahaan itu. Kemudian jenis rasio yang kedua, tadi rasio likuiditas yang pertama ya. Kemudian ini adalah rasio leverage, yang tujuannya untuk melihat bagaimana perusahaan itu dalam pendanaannya atau dalam menggunakan dana yang berasal dari hutang. Jadi leverage itu untuk meningkatkan keuntungan dengan modal sedikit. Dari mana kalau menutup kekurangan modalnya, yaitu dengan menggunakan hutang. Artinya kalau perusahaan itu memiliki hutang yang besar, biasanya leverage-nya akan besar. Jadi rasio yang pertama adalah total debt to asset ratio, yaitu perbandingan antara total hutang dibagi total aktiva. Ini untuk menunjukkan hutang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan semua kekayaan yang dimiliki. Kalau ini semakin besar rasionya, berarti menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki ketergantungan yang tinggi, ya kan? Memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kreditor. Rasio hutang dengan rasio aktiva ini berarti kalau nilainya semakin tinggi adalah berarti perusahaan itu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kreditor, dan itu berarti tidak baik ya untuk kemandirian perusahaan. Dan kalau dia semakin rendah berarti dia tentu semakin baik karena hutangnya itu dijamin dengan jumlah aset yang lebih banyak. Kemudian ada juga rasio yang namanya total debt to total equity ratio. Jadi debit ini adalah hutang, equity ini adalah modal sendiri atau modal yang dimiliki. Nah, di sini kalau semakin besar rasionya ya sama ya, berarti menunjukkan ketergantungan terhadap kreditor yang semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah long term debt to total equity ratio. Berarti ini adalah khusus untuk hutang jangka panjang. Kalau di sini total semua ya, berarti ada hutang yang jangka panjang, ada juga yang jangka pendek. Nah, biasanya dalam perusahaan itu lebih dari 1 tahun itu dianggap sebagai jangka panjang. Kalau kurang dari 1 tahun berarti dimasukkan dalam jangka pendek. Kemudian ada lagi yaitu rasio time interest earning ratio. Di sini adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar bunga hutangnya dengan laba yang diperoleh. Jadi membayar bunga dengan laba yang diperoleh. Jadi earningnya dibandingkan dengan bunga. Jadi ini EBIT, jadi earning before tax ya mestinya, before pajak, sebelum pajak. Kemudian dibagi dengan bunga bank atau bunga hutangnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk rasio aktivitas ya. Tadi sudah rasio likuiditas, kemudian rasio average yaitu tentang bagaimana menggunakan hutangnya. Kemudian yang ketiga ini adalah rasio aktivitas, yaitu bagaimana perusahaan menggunakan asetnya atau memanfaatkan aset yang dimiliki. Di sini ada beberapa parameter atau acuan atau analisis. Yang pertama yaitu total asset turnover. Di sini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memutarkan kekayaannya, ya kan, memutarkan kekayaannya untuk menghasilkan penjualan. Maka ini rumusnya adalah dari penjualan dibagi dengan total aktiva. Di sini aktiva baik tetap maupun aktiva lancar, ya kan, total kekayaan. Jadi total penjualan dibagi dengan total kekayaan perusahaan. Ini untuk menunjukkan seberapa besar perputaran
asetnya ya. Semakin cepat perputarannya menunjukkan semakin efektif atau semakin baik dalam memanfaatkan modalnya atau kekayaan perusahaannya. Kemudian ada lagi receivable turnover. Receivable turnover ini adalah kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan piutang atau menarik piutang. Artinya semakin cepat perputaran piutangnya, berarti perusahaan ini semakin bagus dalam pengumpulan piutangnya, artinya dalam menagih ya kan, dalam penarikan piutang. Nah, di sini dibagi dari penjualan kredit dengan rata-rata piutang yang terbentuk. Kemudian rata-rata piutang dibagi dengan penjualan kredit kali 360 hari kerja. Ya, average. Ini yang disebut dengan average collection period atau ACP. Kemudian receivable turnover disebut dengan RTO di sini ya kan. Ini rumusnya yang ini. Kemudian average collection ratio rumusnya adalah dari rata-rata piutang itu dibagi dengan penjualan kredit kali 360 hari kerja. Kemudian ada lagi analisis inventory turnover. Inventory turnover ini adalah kemampuan perusahaan dalam memutarkan persediaan barang yang dimilikinya. Jadi ini terkait dengan persediaan yang dimilikinya. Artinya semakin cepat perputarannya berarti menunjukkan barang itu cepat laku ya kan. Artinya barang yang di persediaan yang dia beli itu termasuk persediaan yang cepat perputarannya. Di sini rumusnya adalah inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, sedangkan average day inventory rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan, kebalikannya ya, kali 360 hari. Jadi nanti ini satuannya adalah hari ya kan, berapa hari. Kalau ini satuannya bisa dalam persen, bisa juga dikalikan 100%. Kemudian yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Ini adalah merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas ini berhubungan dengan penjualan di sini. Ya, dia ada tiga contoh rasio, yaitu gross profit margin dari laba kotor dibagi penjualannya, kemudian profit margin dari keuntungan sebelum pajak dibagi dengan penjualannya, kemudian net profit margin berarti keuntungan setelah pajak. Ayat ini adalah earning after tax ya kan, after tax, jadi setelah pajak baru dibagi dengan penjualan. Sedangkan rasio profitabilitas yang berhubungan dengan investasi antara lain adalah return on asset, return on equity, dan return on investment. Kalau return on asset itu keuntungan yang digunakan adalah sebelum pajak di sini. Sebelum pajak. Keuntungannya adalah sebelum pajak. Sedangkan return on equity ini keuntungannya adalah keuntungan bersih, yaitu setelah pajak. Return on investment juga menggunakannya keuntungan bersih setelah pajak. Pajak itu maksudnya adalah pajak dan bunga ya tentunya. Return before tax EBIT ini adalah sebelum pajak dan bunga maksudnya. Jadi ini adalah laba kotor. Biasanya ini disebut juga dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan laba kotor. Kemudian analisis yang kelima yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Di sini laporan sumber dan penggunaan kas untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode. Menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan hal-hal yang memperbesar maupun hal-hal yang menyebabkan terjadi pengurangan kas. Dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa depan. Yang untuk memprediksi juga ya kemungkinan dapat sumber dana dari mana. Dapat digunakan juga sebagai dasar perencanaan dan peramalan cash flow. Nanti cash flow-nya akan seperti apa. Bagi kreditur ini juga sangat penting untuk menilai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Jadi kemampuan mengangsur dilihat dari sini. Sumber penerimaan kas itu ada macam-macam ya kan. Bisa dari hasil penjualan investasi jangka panjang atau penjualan aktiva tetap dari alat bangunan gedung aset besar ya kan.
atau dari penurunan aktiva tidak lancar, ya kan? Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar, jadi ada yang terjual, ya kan, jadi uang. Kemudian emisi saham berarti mengeluarkan modal baru. Kemudian bisa juga tambahan hutang, bisa bersumber dari hutang, bisa dari saham, ya kan? Bisa juga keuntungan atau keuntungan. Itu bisa menjadi sumber penerimaan kas. Sedangkan sumber penggunaan kas itu bisa untuk membeli aset, berarti bertambahnya aktiva tetap, untuk investasi jangka panjang, ya kan, membeli saham perusahaan lain, untuk penarikan kembali modal oleh pemilik. Ya, kalau ada modal pemilik yang menarik modalnya, maka akan terjadi pengurangan kas. Dan penambahan aktiva lancar berarti untuk belanja inventory, untuk pembayaran hutang juga bisa, pembayaran dividen, dan untuk menanggung kerugian yang diderita perusahaan. Itu antara lain penggunaan kas, ya. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah merupakan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Misalnya untuk pembelian bahan baku, bayar upah, bayar biaya iklan, dan sebagainya, ya. Masa perputaran modal kerja paling lama adalah 1 tahun, jangka pendek. Dan masa perputaran modal kerja itu dimulai dari kas, ya, dari startnya adalah dari mulai kas, menjadi bahan baku, diproses menjadi barang jadi, lalu menjadi piutang, lalu menjadi kas lagi. Jadi masa perputarannya itu adalah sejak dari kas ditanamkan, lalu berkembang, ya, bahan baku, proses, bahan jadi, piutang, lalu menjadi kas lagi. Jadi kembali ke kas lagi. Itu adalah masa perputaran modal kerja. Itu masa perputaran modal kerja yang umum, ya. Ya, kadang-kadang ada yang dari bahan baku, proses, barang jadi langsung kas, kalau dia tidak menggunakan penjualan piutang. Tapi itu jarang. Biasanya dalam perusahaan pasti ada penjualan yang bersifat piutang. Jadi siklus modal kerjanya itu dimulai dari kas hingga menjadi kas lagi. Nah, setiap proses ini kan mesti ada waktunya, ya kan. Barang baku kan juga perlu di stok, proses juga, barang dalam proses itu berapa lama, barang jadi di dalam gudang itu juga berapa lama, kemudian di piutang, dijadikan piutang itu juga ada jangka waktunya untuk ditagih berapa lama. Berarti keseluruhan dari ini membutuhkan berapa besar modalnya. Nah, inilah menjadi modal kerja semua. Konsep modal kerja ada 2, yaitu modal kerja kuantitatif. Ini intinya dia adalah melihat seluruh aktiva lancar itu. Semua elemen yang ada dalam aktiva lancar itu adalah gross working capital. Kemudian ada juga modal kerja kualitatif, yaitu aktiva lancar tadi, seluruh aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancarnya. Berarti ini kualitas modal kerja neto atau net working capital. Jadi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Kalau gross working capital itu seluruh aktiva lancarnya. Misalnya ini kita ditunjukkan ada laporan keuangan 2006-2007, ya. Keuangan sebuah perusahaan seperti ini. Berapa modal kerjanya? Maka dilihat modal kerja kuantitatif itu berarti seluruh aktiva lancarnya. Inilah modal kerja kuantitatif. Lalu modal kerja kualitatif berarti aktiva lancar ini dikurangi hutang lancar. Hutang lancar itu yang mana? Hutang dagang dan hutang weselnya ini. Kita ini, ya, kalau 1 tahun 2006 berarti yang 95 ini. Hutang dagang dan hutang wesel itu adalah merupakan hutang lancarnya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan modal kerja kuantitatif dan kualitatif pada tahun 2007, maka nanti kita akan bisa melihat terjadi kenaikan modal kerja kuantitatif misalnya dari 260 menjadi 295 di tahun 2007. Kemudian terjadi kenaikan modal kerja kuantitatif yang net, ya, net working capitalnya. Net working capitalnya terjadi kenaikan dari 165 menjadi 190. Nah, ini kan berarti terjadi kenaikan atau terjadi peningkatan kinerja, ya kan?
Dari mana sumber dari modal kerja itu? Kita bisa lihat ya, peningkatan modal kerja akan positif ini adalah ketika terjadi penurunan aktiva tetap, ya kan? Aktiva tetapnya, misalnya kita jual gedung, otomatis uang yang kita peroleh menjadi modal kerja. Berarti kan terjadi penurunan aktiva tetap berubah menjadi modal kerja. Bisa juga kita menambah modal. Jadi kalau modalnya nambah, masuklah dia kas menjadi modal kerja. Bisa juga dengan hutang jangka panjang. Menambah hutang jangka panjang, maka menambahlah modal kerja. Sedangkan modal kerja akan berkurang, berarti sebaliknya ketika aktiva tetap bertambah, berarti kita gunakan untuk membeli mesin dan peralatan atau membeli gedung, bangunan dan tanah, ya kan? Berarti modal kerja berkurang, berubah menjadi aktiva tetap. Bisa juga untuk membayar hutang jangka panjang kita bayar. Bisa juga untuk dividen. Modal berkurang berarti kan dividen, atau terjadi penarikan modal juga bisa. Jadi penarikan modal otomatis menyebabkan modal kerja yang kita miliki berkurang. Bahkan penarikan modal ini bisa menyebabkan perusahaan itu menjadi kolaps, ya kan? Karena kehabisan modal kerja sehingga tidak bisa bekerja. Analisis selanjutnya adalah analisis break-even. Dalam analisis break-even ini adalah kita menganalisis hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dengan volume kegiatan. Nah, sering juga disebut dengan cost, profit, dan volume analysis. Cost, profit, volume analysis. BEP itu adalah suatu keadaan di mana pada saat itu perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak menderita kerugian, atau dikatakan labanya sama dengan 0. Dalam analisis BEP ini, syarat utamanya biaya harus bisa dipisahkan menjadi dua jenis ini, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Jadi biaya harus bisa dibagi menjadi dua ini. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah. Jadi jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan satuan kegiatannya. Misalnya apa? Bahan baku. Kalau penjualannya atau produk yang dibuat makin banyak, bahan bakunya makin banyak. Biaya tenaga kerja langsung juga sama. Ini biaya tenaga kerja langsung, ini juga termasuk dalam biaya variabel. Kemudian komisi penjualan, itu juga termasuk biaya variabel. Artinya satuan kegiatannya meningkat, penjualannya meningkat, pengeluarannya juga akan ikut meningkat. Jadi dia berubah-ubah dengan satuan kegiatan itu dan sifatnya proporsional, ya kan? Sedangkan kalau biaya tetap itu jumlahnya tetap. Jumlahnya tetap walaupun satuan kegiatannya berubah. Misalnya penyusutan, gaji tetap, ya kan? Jadi satuan kegiatannya berubah, mau berapapun tingkat penjualannya, gajinya akan tetap. Nah, itu namanya biaya tetap. Terkadang kita juga menemui ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah tapi perubahannya tidak proporsional dengan satuan kegiatan. Dalam analisis BEP ini tidak boleh. Jadi yang seperti ini harus dipisah dia, masuk ke dalam jenis biaya yang tetap atau yang variabel. Nah, ini harus dikategorikan ke sini dia. Masuk tetap atau masuk variabel tergantung sifatnya, ya kan. Sehingga dalam analisis BEP ini diasumsikan biaya harus bisa dipisahkan menjadi biaya variabel maupun biaya tetap. Yang remang-remang pun harus dipisahkan, dia masuk variabel atau tetap. Kemudian harga jual per unit dianggap tetap, ya kan. Bisa juga kita bervariasi, tapi kita bisa ambil harga rata-rata. Jadi harga unit tetapnya itu berapa. Kemudian diasumsikan dia hanya memproduksi satu jenis barang saja. Atau bisa juga kita buat ekuivalen, ya kan. Satu produk itu ekuivalennya berapa. Produk A, ya kan, ekuivalen berapa dengan produk untuk hitungan BEP ini. Harga bahan baku tidak berubah, asumsinya seperti itu. Semua tetap. Sehingga ini manfaatnya untuk apa? Analisis BEP ini untuk perencanaan produksi maupun penjualan, untuk perencanaan harga jual, untuk pemilihan alternatif mesin, ya, untuk evaluasi alat produksinya. Kemudian bisa juga untuk analisis penutupan usaha. Jadi kalau kita lihat dari sisi analisis BEP-nya tidak masuk, berarti perusahaan ini harus ditutup. Nah, ini harus dengan melalui analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau malah sebaliknya juga analisis untuk perluasan usaha. BEP ini untuk yang semacam itu yang penting sekali untuk kelangsungan perusahaan itu.
Biasanya dalam pembuatan atau perancangan pabrik ini akan dipelajari, karena ini untuk kaitannya dengan layak atau tidaknya perusahaan itu didirikan. Kemudian penentuan tingkat BEP-nya dapat ditunjukkan dengan bentuk satuan unit, yaitu biaya tetapnya dibagi dengan profit. Ini kan profit ya. Profit per unit ini, ya kan? Profit per unit. Jadi biaya tetap dibagi dengan profit per unit, maka kita sudah langsung mengetahui berapa BEP dalam jumlah unitnya. Bisa juga BEP dinyatakan dalam rupiah, yaitu biaya tetap dibagi dengan ini profit per unit dalam tanpa satuan kali ini ya, tanpa satuan. Satu min biaya variabel dibagi dengan profitnya. Ini sama dengan rumus ini sih, profit per unit ini ya. Cuma dibagi dengan dibagi dengan produk. P-nya ini adalah penjualan ya. Penjualan, V-nya adalah biaya variabelnya. Ini profit per unit ya. Penjualan di biaya variabelnya. Ini biaya variabel dibagi dengan penjualannya. Ini tanpa satuan mestinya. Satuannya kan rupiah, dibagi dengan rupiah. Jadi nanti satuannya terakhirnya tinggal ngikut yang biaya tetapnya itu. Jadi bisa direpresentasikan dalam unit seperti ini, bisa dalam rupiah BEP-nya ya kan. Artinya ketika tercapai penjualan dalam rupiah sekian, ini berarti BEP. Atau ketika tercapai penjualan dalam unit itu sekian, 1000 unit, BEP. Berarti ada unit dalam satuan unitnya. Kalau ini dalam satuan rupiah. Kalau dianalisis dengan grafik, maka dapat ditunjukkan seperti ini ya kan. Ini adalah jumlah Q, ini adalah kuantitinya. Kemudian RP ini adalah jumlah rupiahnya ya kan. Ini dalam unit ya kan. Kemudian yang ini dalam rupiah. BT ini adalah biaya tetap. Yang namanya biaya tetap berarti kan fix ya gini ya. Fix, flat ya kan. Fix atau flat ya, tidak berubah dia. Fix atau flat. Sepanjang Q-nya bergerak ke sana, ya biayanya tetap segini levelnya. Nah, BV ini adalah biaya variatif. Dia berarti bergerak. Semakin besar Q, maka BP ini akan semakin meningkat, ya kan? Di sana Q-nya ke sana makin besar Q, maka biayanya pun makin meningkat. Nah, inilah biaya variabel. Kalau ini biaya tetap ya, ini biaya variabel. Nah, TC ini adalah total, yaitu biaya variabel ditambah dengan biaya tetapnya. Jadi TC-nya pun tentu akan bervariasi. Jadi tinggal grafik biaya variabel ini kita geser secara paralel di atas garis fix ini. Kalau biaya variabel dimulai dari biaya variabel kan dimulai dari 0, dari titik 0. Nah, kalau ini kita geser ke sini, berarti ini menjadi biaya tetap. Artinya, ketika 0 produksi, biaya kita adalah sebesar biaya tetap ini. Ketika produksinya meningkat di level ini, berarti biayanya akan meningkat menjadi sekian. Nah, TR ini adalah total penjualannya. Total rupiah penjualan. Kalau 0 penjualannya ya 0. Ketika naik, akan terjadi kenaikan penjualan seperti ini. Nah, titik di mana bertemu antara total cost dengan total penjualan, maka inilah disebut titik BEP. Berarti di sini impas ini, ya kan? Ini titik 0, ya kan? Di sini adalah titik labanya adalah sama dengan 0 di sini. BEP ini di sini laba sama dengan 0. Lalu di mana area rugi? Area rugi berarti di sini. Kenapa ini rugi? Karena penjualan yang warna kuning ini. Karena ini penjualannya, warna kuning ini penjualan, sedangkan cost-nya lebih tinggi, ya kan? Di titik BEP dia impas. Lalu setelah BEP kita lihat berarti ini area untung, ya kan? Ini adalah area untung. Kenapa? Karena ini biaya, ini keuntungan atau ini penjualan. Lalu yang biru ini adalah cost-nya, di mana cost-nya berada di bawah dari penjualan. Maka ini area untung. Keuntungan perusahaan. Nah, tinggal tingkat penjualan perusahaan di mana? Kalau tingkat penjualan perusahaan ada di area sini, penjualan omset kita sekian, berarti kita dapat untung sebesar ini. Jadi untungnya adalah sebesar ini, selisih dari ini. Jadi kalau dilihat berapa rupiah itu,
maka bisa dilihat keuntungannya dari misalnya kita produksi di sini ya. Katakanlah di level A ini. Berarti berapa keuntungan kita? Maka kita bisa tarik dia ke atas sana di sini. Ini total cost kita, lalu ini produksinya, jualannya. Nah, inilah keuntungan kita. Yaitu di garis ini. Inilah keuntungan kita yaitu sebesar ini. Ini keuntungan kita. Berapa rupiah itu? Ya kita baca ke sini ya kan. Kita baca ke sini. Ini berapa rupiah? Dari cost-nya ini berapa? Lalu ini salesnya ya kan. Salesnya ini berapa? Nah, ini keuntungannya. Ini kan satuannya rupiah kan. Satuan ke arah atas ini kan satuan rupiah. Yang ke arah sana ini kan rupiah. Sehingga nanti kita bisa lihat berapa keuntungan kita ya, sekian ini dari sisi rupiahnya. Ini adalah analisis BEP dengan menggunakan grafik. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan kita ini dari analisis keuangan ini, saya berikan contoh atau saya berikan tugas ya, ini tugas. Untuk cobalah ini contoh satu ini PT Antasari yang mempunyai struktur biaya seperti ini, yaitu biaya variabelnya adalah 12.000 per unit, kemudian biaya tetapnya adalah 200 juta, lalu harga per unitnya adalah 20.000. Nah, berapa? Atau buat grafik BEP-nya. Nah, buat grafik BEP, kemudian penjualan minimal. Berapa penjualan minimal bila target labanya adalah sekian. Dia ingin target laba sekian. Kemudian target labanya adalah 15% dari penjualan. Kemudian margin safety. Bila anggaran penjualan seperti poin 2B ini, margin safety-nya. Tapi margin safety-nya nggak usah lah ya. Ini nggak usah. Cukup A dan B saja. Nah, silahkan dikerjakan, nanti di-upload di psikologi untuk jawabannya. Ini untuk latihan aja.